Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kehidupan setelah mati, yang mana di dalam surat 39 surat Az-Zumar kita mulai dari ayat 70. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Kata Allah, disempurnakan bagi setiap jiwa balasan yang telah mereka kerjakan. Berarti kehidupan setelah mati nanti kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan selama kita hidup. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Diteruskan ayat 71-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi kata Allah, setiap orang-orang yang kafir yang berombong-rombongan untuk menuju menghadap kepada Allah. Kemudian setelah sampai ke pintu neraka, penjaga-penjaga nerakanya yang keras, kasar, bengis itu langsung ditanya, stop, jangan masuk dulu. Kenapa? Mana paspornya? Ada KTP bukan? Itu kalau kita mau masuk ke bandara kan harus periksa dulu paspornya. Kita kemana-mana kan periksa KTP-nya, benar apa enggak tujuannya ke sana. Nah ini calon-calon penghuni neraka ini bagi orang-orang yang kafir, dia setelah mau masuk ke pintu neraka ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaan? Hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Apakah dulu kamu waktu hidup di dunia belum ada yang pernah menyampaikan ayat-ayat Allah? Apakah tidak ada orang yang mengajak kamu untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah, yang selalu mengingatkan kamu? Dan apakah kamu tidak pernah mendengar orang-orang yang menyampaikan nanti kamu akan bertemu pada hari ini? Penjaga calon-calon penghuni neraka yang berombong-rombongan tadi, dia menjawab, benar katanya, ada. Tapi bagi kami yang ingkar, bagi kami yang mendustakan, bagi kami yang tidak mau mengikuti, aduh katanya, nggak mau kami. Malas katanya, ngaji itu malas, dengarkan ceramah itu malas. Kenapa? Karena hati kami sudah tertutup katanya. Memang Allah tutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun asim. Bagi orang yang kafir itu akan Allah tutup hatinya, tutup matanya, tutup pendengarannya dengan kunci kunci mati. Nggak bisa terbuka, nggak bisa menerima kebenaran, nggak bisa mendengar nasihat, diajak ngaji nggak mau, diajak sholat ogah, diajak berbuat baik mau. Jadi itu. Maka kata malaikat, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah kamu dalam neraka jahanam itu khalidina fiha, selama-lamanya, disebabkan karena kamu itu telah mendustakan, mengingkari, tidak mau mengikuti petunjuk Allah.
apa yang disampaikan. Nah ini kalau begitu sangat kesian sekali calon-calon penghuni neraka itu orang-orang kafir. Dia akan masuk ke dalam neraka, dia akan disiksa, dia akan selalu mendapatkan siksaan-siksaan. Nah inilah kita ceritakan ini, kita masih hidup. Nah tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang berbuat baik, dia Allah juga tidak sia-siakan. Jadi ada dua golongan kafir yang berkebelah kiri masuk dalam neraka, penjaganya itu nanyain. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia sebelah kanan. Maka kalau Allah diteruskan ayat 73-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarra. Bagi penghuni, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dia berombong-rombongan juga masuk ke dalam surga. Mau masuk ke dalam surga ada berombong-rombongan, satu kloter sama kayak orang lagi di Padang Arafah, dari Mekah digiring ke Padang Arafah, dari Padang Arafah diarahkan ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina, berombong-rombongan sama. Tapi inilah kalau orang-orang yang kafir, dia digiring yang namanya orang digiring. Itu gimana kalau orang giring yang lagi mau ternaknya digiring kemana, bawa pentungan, bawa apa? Tapi kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa, ada dituntun, diajak, diarah dengan mungkin arahannya dengan bidadari dan sebagainya. Setelah sampai ke pintu surga, penjaga-penjaga surganya langsung nanya, qila dkhulu, masuklah kamu dalam surga yang telah dijanjikan Allah atas semua perbuatan yang kamu lakukan. Apa ucapannya? Ucapannya bagi orang-orang yang calon penghuni surga ini, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana ba'dahu wa awrasana al-ardha tabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fani'matul amali. Nah, karena dan mereka mengucapkan selamat sejahtera, terima kasih ya Allah, kami mengucapkan alhamdulillah dengan kami bisa masuk ke sini ada semua perbuatan yang kami lakukan, dan penjaga-penjaganya mengucapkan selamat. Nah enak. Nah kalau dia ada sudah di dalamnya pasti enak semua. Yang namanya surga enak. Itu kekal abadi selama-lamanya. Nah bagi penghuni neraka tadi dia kekal abadi selama-lamanya. Kalau sudah di neraka, makanannya orang di neraka itu adalah makanannya nanah, darah, pohon buah zakum. Ya melihat orang-orang di surga, waduh katanya enak banget orang di surga itu makan anggur, makan durian, makan pisang, makan semua buah-buahan ada tinggal makan saja. Sampai orang-orang penghuni neraka itu langsung katanya, ayo bagilah sedikit katanya makanan dan minuman yang Allah berikan kepada kamu di surga itu, kok enak banget. Kami ini capek, udah bosan katanya makan-makan seperti ini. Apa jawaban orang-orang di surga? Mohon maaf katanya, makanan yang ada di surga ini diharamkan untuk kalian. Meskipun kakak adik, meskipun saudara, meskipun umumnya, meskipun tantunya, kalau dia tidak sama imannya, maka tempatnya beda. Makanya oleh karena itu kalau kita sayang dengan anak, sayang dengan saudara, sayang dengan orang tua, sayang dengan adik, sayang dengan ayo kita ajak. Sebab Allah katakan di dalam surat yang lain, Allah katakan, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah manusia yang keras, kasar, bengis, tiada maaf bagimu. Kalau kita mau keluar saja, mau kemana? Masuk lagi masjid. Tuh, penjaganya keras sekali. Oleh karena itu makanya kita mumpung kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik yang kita lakukan apa kata Allah? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Setiap orang yang berbuat baik itu nanti kebaikan yang dia lakukan akan kembali kepada dirinya. Jadi kita masih punya waktu, punya kesempatan, kita masih hidup ini. Ayo kita sama-sama untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Dengan kebaikan itu nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita jahat, nanti kembali ke kita sendiri juga. Inilah kita harus banyak berbuat baik. Nah, ini calon-calon penghuni neraka tadi sebenarnya penyebabnya ada 4. Penyebabnya ada 4. Mana penyebabnya ada 4? Kita lihat suratnya 73 ayatnya. Surat 73 ayatnya 38. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap jiwa bertanggung jawab atas semua apa yang dia perbuat. Kemudian orang-orang kafir itu, dia orang-orang yang beriman berbuat baik itu berada dalam surga. Yang beriman, yang berbuat baik, dia berada dalam surga, saling tanya menanya. Nanyakan siapa? Dia menanyakan temannya yang dulu. Kok katanya mana teman kita yang ini kok nggak ada? Ya udah barangkali di sana. Kata malaikat, kamu mau lihat teman kamu dulu? Iya, tuh lihat itu sebelah kiri itu dilihat. Pas dibukakan hijabnya. Jadi antara neraka dan surga itu ada batas seperti kaca. Dia bisa melihat, bisa ngomong, tapi nggak bisa masuk. Ditanya oleh penghuni surga, menanyakan kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Sakor? Masalahkakum fi Sakor? Jawabnya, orang yang di dalam neraka jawab dengan jujur. Kalau kita di dunia ini bisa ditanya, bisa bohong, bisa jawabannya beda. Tapi kalau sudah di neraka, dia jujur semuanya. Orang tua jujur, orang muda jujur, semuanya jujur. Nggak ada lagi yang jawaban tidak benar itu. Meskipun itu yang menyebabkan dia akan lebih sengsara lagi di dalam neraka. Penyebabnya setelah ditanya masalah kau fi Sakor, jawabnya qalu lam naku minal musholin. Kami waktu di dunia kami nggak mau sholat. Satu. Kalau orang tidak mau sholat, paling kurang sholat 5 waktu, hati-hati. Ini adalah salah satu penyebab calon penghuni neraka. Yang kedua, walam nakunu ta'imul miskin. Katanya kami juga dulu waktu di dunia nggak mau bagi-bagi, nggak memperhatikan orang miskin. Ya masa katanya kita yang capek-capek kerja mau ngasih orang, masa bodoh katanya. Kalau dia mau cari sendiri katanya, makanya kalau nggak mau cari ya udah, makanya rasakanlah susah sendiri. Ini katanya, kita mah dapat uang begini, ya, punya harta kekayaan, kita usaha dong katanya. Masa dia enak-enak langsung dikasihkan itu. Yang kedua, dia tidak memperhatikan orang miskin. Yang ketiga, wakhununa ma'al qaidin. Orangnya itu selalu dia ucapannya, omongannya itu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak berguna. Nah, sukanya mungkin ngerumpi, sukanya mungkin ngomongin orang, sukanya mungkin suzon. Jadi nggak ada faedahnya omongan itu. Padahal di surat yang lain, suratnya 14 itu dikatakan bahwa ayat 24, ucapan yang baik itu seperti pohon yang rindang, akarnya mengucap ke bumi, pucuknya menjulang ke langit, dan buahnya berbuah setiap saat, bisa dipetik dan bisa dimanfaatkan. Ini ucapan yang baik. Kalau ucapan yang buruk seperti pohon juga, tapi nggak ada akarnya, nggak ada pucuknya, nggak ada buahnya, bahkan bisa gampang tumbang ke langit, tumbang bisa menimpa orang, bisa mencelakai orang. Nah ini. Jadi yang ketiga penyebab orang masuk dalam neraka itu, dia selalu mengucapkan ucapan yang tidak berfaedah. Yang keempat adalah dia tidak percaya kepada hari akhir. Hari pembalasan itu tidak percaya. Katanya nggak ada katanya.
Saya dari dulu dari sampai sekarang saya nggak percaya itu namanya hari ayah. Sudah, kalau sudah mati ya sudah. Nggak ada buktinya. Saya belum pernah melihat orang mati cuti seminggu kayak atau 2 hari kayak cuti ke dunia menceritakan tentang sejarah di akhirat. Nggak ada. Makanya saya nggak percaya. Itu omong-omongan doang. Maka penyebab keempat ini kami tidak ada gunanya lagi orang yang mau bantu kami. Syafaat orang yang ingin bantu kami tidak berguna lagi. Fama tarfa'ahum syafa'atu syafi'. Tidak berguna lagi. Karena kenapa? Dulunya kami waktu diajak ngaji, kami sepertilah keldai yang liar lari terkejut. Lari apa? Lari karena singa. Nah inilah penyebabnya. Dan untuk kita yang masih hidup, yang masih punya kesempatan, masih punya waktu, kalau ayo marilah kita ngaji. Usia kita tidak akan lama, usia kita tidak panjang. Yang paling panjang itu usianya yang sering kita katakan itu paling panjang itu ya 60-70 tahun. Itu pun udah susah. Sekarang kan namanya waktu tetap berjalan. Isilah waktu ini kesempatan kita kalau untuk berbuat baik. Perbuatan baik yang kita lakukan nanti akan kembali ke kita diri. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita hayati kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu atas kekurangan ilmu yang kami miliki. Saya mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu murid sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.